Klien kita kali ini seorang perempuan, dia pengen mencari pacarnya. Dia bilang kalau sebentar lagi, kurang lebih 6 bulan, dia akan dinikahin sama pacarnya ini. Ya, kita kali ini akan membantu klien kita seorang perempuan ya, Feli ya? Iya, katanya dia ini baru kenal dan udah jatuh cinta dan mau menikah. Iya, namanya Naura. Naura. Iya, Naura ini udah yakin banget sama pacarnya. Ya, dan udah mau menikah katanya rencananya sih. Kan ya. Mereka udah 1,5 tahun pacaran. 1,5 tahun pacaran ya. Tapi ternyata tiba-tiba cowoknya ngilang, ada kabar sama sekali nih. Cowoknya yang namanya Ito ini tiba-tiba menghilang, ada kabar sama sekali. Handphonenya dimatiin, sosial medianya mati, dan dia hilang di telan bumi. Nah, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ini kenapa ini ya menghilang seperti itu ya? Makanya, padahal mereka baru mau rencanain untuk tunangan dan segala macam. Betul sekali. Nah, biasanya kalau cowok menghilang kan ini kan ada alasannya macam-macam nih. Ya, mungkin udah ngerasa nggak cocok, ya, atau mungkin nggak siap nikah, ya, atau mungkin nggak ada modal untuk nikah. Salah atau berani. Nggak ada modal untuk nikah. Sebenarnya nikah nggak perlu pakai modal. Kan? Ya. Modalnya bismillah. Modalnya bismillah. Katanya Nora ini tidak pernah diajak ke rumahnya. Dan Nora ini katanya baru akan dikenalkan sama orang tuanya. Loh, kok bisa? Sudah 1,5 tahun pacaran. Masa belum diperkenalkan sama orang tuanya sih? Sudah kurang lebih 6 bulan mau menikah. Masa belum diperkenalkan sama keluarganya sih? Yaudah, ini kita mau langsung ketemu sama Nora. Ya, kita ketemuannya di mananya, Fel ini? Di kantor pacarnya kan. Di kantor pacarnya? Oh, ini berarti kita langsung ke tempat Langsung. bantuin dia untuk nyari pacarnya ya? Iya, buat nanya. Kantor pacar, jadi pacarnya ini kerja di kantor itu? Ya. Oke, kita langsung menuju ke sana, nanti kita tanya langsung aja sama klien kita Nora. Kita janjian sama Nora di sebuah kantor, katanya kantor itu miliknya pacarnya yang namanya Ito. Dia sebagai direktur utamanya di sana. Kita datang ke sana ya, dan di perjalanan Feli menjelaskan, jadi Ito ini emang orang kaya ya. Keluarganya dia keluarga kaya juga, selain punya perusahaan tambang, dia juga punya usaha travel haji dan umroh. Dan yang mau kita datengin ini adalah salah satu usaha travelnya Ito. Dan kita menuju ke tempat travelnya Ito. Begitu sampai tempat travelnya Ito, gue sama Feli bingung, heran dan kaget. Tiba-tiba. Kamu di mana? Ini udah sampai alamatnya nih. Ini sih kantornya ini. Ya, ini nih. Jangan-jangan Naura lagi tuh. Hah? Kelihatan di belakang. Iya, makanya. Tapi kita janjian di kantor itu? Iya, di sini. Itu mungkin. Ini ngapain dia? Ya, coba turun kali. Gue ngeliat di depan kantor itu ada seorang perempuan berusaha masuk ke dalam kantor dan dihadang-hadangin sama security. Ribut ini mereka berdua. Buat tadi dulu sebelumnya. Iya, maaf Pak, sebentar. Pak, maaf Pak, sebentar. Iya, mau nanya. Ini Nora? Iya, iya. Oh, Ya, ada apa ini? ini Pak, saya mau masuk kan. Nggak dibolehin sama dia. Aduh, apaan sih? Saya pacarnya itu. Apaan sih, Pak? Apa-apaan ini? Enggak. Ini apa-apaan Saya ini? mau masuk. Matiin semua. Matiin semua. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Enggak. Pak, enggak, tadi itu. Matiin nggak? Enggak. Nora ini yakin bahwa bosnya yang namanya itu kenal sama Nora katanya. Yakin sama Nora. Sudah kenal kok sama saya, Pak. Bilang saya datang di sini. Saya ini pacarnya. Saya sudah berkali-kali datang ke sini kok. Bapak orang baru ya? Matiin, matiin. Matiin, saya bilang matiin. Pak, udah, iya, Pak, udah, jangan begitu tadi. Ya. Ya, lihat. Biasa aja, Pak. Apa aja? Udah. Itu pacar saya, Pak. Saya mau ketemu pacar saya. Jangan ngaku-ngaku pacarnya bos saya. Pak, saya beneran pacarnya. Dengar Kenapa dulu. sih? 1 bulan yang lalu pernah ada seorang wanita datang ke sini ngaku
ngaku sebagai pacar pasangan. Ito ini jadi sering kedatangan seorang perempuan dan ngaku itu pacarnya. Jadi satpam itu nggak heran, nggak kaget. Makanya dia diusir. Hah? Beneran itu, Pak? Betul, Pak. Ada orang yang sama? Jelas saya pacarnya, Pak. 1 bulan yang lalu ngaku sebagai pacar. Pak, saya pacarnya itu. Siapa perempuan itu? Jelas-jelas saya pacarnya. Petugasnya sebelum saya kan ada teman saya. Nah, wanita itu menerobos, terganggu lah bos saya sedang meeting, beliau lah dipecat, saya penggantinya. Jadi saya nggak mau seperti itu, ingat. Tapi saya pacarnya, Pak. Saya nggak mau Gimana kejadian sih? itu menimpa saya. Kalau Jadi- saya dipecat gimana? Jadi kejadian seperti ini sering, Pak, maksudnya? Itu, Pak. 1 bulan yang lalu kemarin, sebelum saya. Iya. Ya udah, kasihan bapaknya, jangan dulu. Nanti kita coba nanti kita coba cari cara yang lain. Ya maaf Pak ya. Yo, udah dulu. Siapa? Kita akhirnya diusir sama satpam. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya kalau ternyata banyak perempuan datang ke sana dan itu mengaku pacarnya Ito. Berarti Ito playboy dong. Berarti Ito suka memerankan perempuan dong. Berarti ini bukan pertama kalinya dong seorang perempuan datang kantornya Ito. Sering sekali. Akhirnya kita kasih pengertian di situ sama Naura. Coba ini sekarang kita cari cara dulu. Ya, kalau emang bener di sini dia kantornya, kalau emang bener di sini dia kerja, dia pasti kan juga akan pulang kan? Kan tadi juga meetingnya juga Iya. sore. Ntar Katanya berarti sampai jam 5. Nanti kita coba ke sana lagi. Ini kan udah jam 4 lewat nih. Itu udah jam 4 ini lewat kan? Bentar lagi nih. Tuh. Udah jam 4 lewat, bentar lagi. Ini kita tungguin aja sebentar. Ya, sambil kita cerita. Ini kan kamu belum cerita semuanya masalahnya seperti apa. Ya, yuk kita di mobil dulu ya. Ya, kita di mobil sambil ceritain sebenarnya apa yang terjadi ya. Sambil nangis, Naura ini cerita semuanya. Dia ini sudah pacaran 1,5 tahun. Dia dijanjikan mau dikenalin sama orang tuanya, tapi tidak pernah dikenalin. Ya, informasi seperti ini tuh udah sering kita dapatin. Kamu berharapnya dapat informasi yang bagus, informasi yang kamu senang, nggak bisa seperti itu. Kalau emang kenyataannya seperti ini, harus kamu terima. Apalagi kamu kan seharusnya yang tahu siapa pacar kamu ini. Kamu yang kenal kan? Kalian kenalnya di mana coba? Di kafe waktu itu. Kafe. Tuh kan apalagi di kafe. Coba boleh ceritain nggak ini asal mulanya seperti apa, dia dari keluarga mana? Terus kenapa kamu yakin banget sampai kamu bela-bela datang ke kantornya? Jadi aku kenalan sama dia tuh 1,5 tahun. Terus 1,5 tahun kita menjalin hubungan bareng. Selama ini baik-baik aja, nggak ada yang bermasalah. Terus tiba-tiba satu bulan belakangan ini dia hilang, nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu kemana, nggak ngabarin aku sama sekali. Terus kayak nggak ada kabar sama sekali pokoknya. Padahal kita tuh udah mau serius, kita tuh udah mau nyiapin buat tunangan 6 bulan lagi. Tiba-tiba dia nggak ada kabar, kayak gini ngilang aja tiba-tiba gitu. Rumah keluarganya itu nggak pernah diajak, nggak pernah dikenalin. Ini kan aneh. Terus kenapa Naura mau percaya sama Ito? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia percaya sama Ito? Ya saya lihat dia baik, terus kerjanya juga bagus. Orang tuanya kebetulan di Bangka, dua-duanya punya perusahaan tambang. Dan emang kebetulan tuh saya belum pernah dikenalin sama keluarganya. Tapi dia janji mau kenalin saya secepatnya. Tapi saya udah yakin, karena saya juga pernah diajak ke sini. Walaupun saya nggak masuk, tapi saya yakin dia emang kerja di sini dan dia emang atasan dari perusahaan ini. Atasan? Berarti dia yang punya perusahaan ini? Iya. Iya. Maksudnya alasan kenapa Mbak bisa yakin mau tunangan sama dia gitu?
baik sama saya, perhatian juga. Pokoknya saya ngedapetin kebahagiaan deh sama dia gitu. Yang mapan dia lah nggak pasti. Mapan, iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri udah kenal sama dia? Orang tua aku kenal, tapi kebetulan aku belum dikenalin. Enggak, yang dari orang tua Mbak Lili udah tahu dia siapa? Udah. Udah restuin gitu? Udah restuin. Tapi ya gitu, saya dijanjiin karena keluarganya di Bangka, ya udah saya maklumin aja kan. Terus dia bilang dia mau keluarganya mau balik ke Bangka, dia tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Saya nggak tahu kemana. Aku pengen serius katanya, tapi gini. Jadi sibuk banget, Kak. Mau ketemu aku aja tuh kayak cuman seminggu tuh cuma sekali doang, itu pun cuma 3 jam kayak gitu, kayak cuma pergi nonton makan udah. Karena aku tahu banget dia hard worker banget gitu loh. Tapi kalau orang tua ini ketemu belum, tapi kalau kayak via telepon atau itu udah pernah belum? Enggak sih, Kamu udah pernah ke rumahnya? aku nggak pernah ke rumahnya, tapi dia pernah ngasih tahu ke aku kalau rumah itu di Cinere, komplek Cemara. Nggak pernah diajak? Nggak pernah, tapi dia selalu cerita ke aku karena dia sibuk banget kan. Jadi buat ngajak ke rumah aja tuh aku nggak pernah. Ada buktinya ada? Ada. Itu ini perhatian, itu ini baik mas sama saya. Saya pernah diajak ke kantornya. Dia setia kadang-kadang jemput saya, nganterin saya. Dia baik mas. Dia baik karena ada maunya coba. Kalau maunya sudah didapat, kalau semuanya sudah diserahkan sama seorang perempuan, udah deh. Lelaki tidak ada hormat lagi. Lelaki itu akan menyepelekan, bahkan akan meninggalkan seperti itu ini. Maksud aku gini, kalau ternyata informasi yang kamu dapat akan terus-terusan seperti ini, kamu akan terus mencari dia. Iya, aku bakal nyari. Sampai ketemu dia. Sampai tahu jawabannya. Iya. Bener. Bener. Enggak bohong. Kalau ternyata dia bla 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 punya pacar lagi dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau aku terima. Terima. Yakin. Ya udah. Berarti kamu komit. Biasanya jarang orang begitu tahu ternyata informasinya si A begini, si B begini, dia mundur. Kalau emang itu komitmen kamu, ya udah. Kita pegang. Kita akan bantuin kamu semaksimal mungkin. Berarti kamu sayang banget sama dia. Iya. Dan aku butuh kejelasan dia kemana sih selama ini. Sampai kamu ketemu dia. Mm-mm. Kecewa dia situ. Kita tenangin pelan-pelan. Kalau mau melanjutkan pencarian harus sabar, harus ikhlas. Kita harus buktikan kebenarannya. Kalau emang Nora yakin dengan itu, ya sudah kita lanjutkan pencarian. Kita harus dengar dari mulutnya itu sendiri. Kalau mulut orang lain kita simpen aja, kita keep, jangan telan mentah-mentah. Tapi kita simpan dan hasilnya, ya, nanti baru ketemu sama itu. Kita tunggu di mobil dan nggak lama kemudian ada mobil biru keluar dan klien kita Nora bilang, itu dia yang sisa Itu mobilnya itu. Yang mana? Itu. Ini. Biru ini. Itu. Tuh, iya yang biru ini mobilnya itu. Yakin kamu? Yakin tuh platnya itu. Aku yakin banget itu platnya mobil itu. Iya benar. Iya kejar. Pak, ikutin Pak. Bener ini, nggak salah ini. Benar ini. Pak, ikutin Mbak. Bukan bener kan itu ada. Itu ada di dalam ini berarti. Buru-buru gue sama Feli sama klien kita ngejar naik mobil dan gue bilang sama supir, Pak Eka, ikutin mobilnya. Nanti dia udah selesai meeting ini. Pak, ikutin Pak. Pak, jangan sampai lepas Pak ya. Ini hari kita ikutin, ini kita begitu ada peluang untuk menghentikan dia, kita akan hentikan dia ini. Ntar dulu, dia mau kemana? Dia belok. Pak, dia belok kiri, Pak. Pak ikutin terus Pak. Pak pepetin Pak. Pak cegat aja Pak. Pak. Ya Neng, Pak, sebentar Neng. sebentar ini jalannya lagi. Pak. Ini jalannya sempit Neng, susah. Ayo Pak. Ya Pak, ayo cepat Pak, ayo Pak ya. aja, Pak. Sabar Neng, ya. Pak cepetan. Ya, jangan sampai ketahuan Pak Eka, jangan sampai ketahuan.
Kita buru-buru kejar ini mobilnya dan begitu mobil ini melewati tikungan tajam, kita langsung ambil alih. Nah, salib Pak, cepet Pak, terus Pak. Pak. Ito! Berhenti Ito! Bentar, Pak, berhenti Pak. Ito! Berhenti. Siapa? Itu kamu bukan itu. Oh, enggak siapa? Anda itu bukan? Bukan Ito. Hah? Itu nggak ada di dalam mobil. Yang nyetir orang lain. Kaget kita semua, kecewa ini klien kita Nora. Kemana itu? Siapa kamu yang nyetir? Saya supirnya. Yang dia nyetir itu ternyata supirnya, Itonya nggak ada. Supirnya Ito? Ya, supir itu saya. Ito mana? Saya baru kerja 1 bulan di sini, Mbak. Saya mau jemput, saya buru-buru. Oh, jemput di mana Pak? Jemput di mana? Itonya di mana, Pak? Di kantor, Mas. Di kantor yang mana? Kantor yang mana? Kan saya ke kantor. Mas siapa? Saya pacarnya Ito, Pak. Oh, Pak itu mau nikah, Mbak. Itu dia urusan Mbak, saya nggak mau tahu deh. Saya buru-buru, saya mau jalan. Pak, saya pacarnya Ito. Pak, saya pacarnya Ito. Pak, bentar, Pak. Pacar yang mana, Pak? Pak, Pak, ini mau kemana, Pak? Pak, sebentar, Pak, sebentar, Pak. Buru-buru dia marah, dia pergi dari kita semuanya, ngabur ngacir mobilnya, kenceng banget nyetirnya. Kita kejar, ayo ikutin. Pak, hei. Ikutin lagi ya? Ayo, Pak, kejar. Coba, belum cari, kejar. Iya, udah ini motornya sama saya. Hah? Tapi sopirnya bilang sendiri tadi udah mau nikah sama... Dia juga gak kenal Mbak katanya. Iya. Ih, biasanya sebelumnya nggak pernah pakai supir sama sekali. Pak, ikutin, Pak. Tadi belok kanan, Pak. Jangan lupa, Pak. Hati-hati, Pak. Kita ikutin mobilnya itu walaupun dikendarain sama supir yang baru. Dan klien kita yakin itu pasti supir yang baru, Mas. Selama ini dia nggak pernah pakai supir. Kok sekarang ada supirnya ya? Timbul pertanyaan lagi, kenapa ini? Kemana dia? Bapak sih lama banget. Kiri, Pak. Lu gimana sih, Pak? Nah, itu dia. Ayo, itu dia. Ayo, Pak. Kita ikutin mobil itu melewatin Jakarta, melewatin pinggiran Jakarta sampai akhirnya sampai di Cinere. Ini daerah Cinere kan? Ya ini di Cinere nih, betul. Kenapa emang? Rumah itu di Cinere, di Kompleks Cemara. Rumah siapa? Rumah Ito. Oh ya? Iya, ini pasti dia ke rumahnya. Gue yakin banget ini pasti dia ke rumahnya. Pak, ikutin terus, Pak. Tapi- Iya, benar. Kamu udah pernah diajak ke sini belum? Belum pernah, tapi aku tahu ini daerahnya. Kok tahu maksudnya? Dia pernah cerita kalau dia itu rumahnya daerah Cinere. Di mananya? Cinere kan luas. Kompleks Cemara, aku tahu banget. Komplek Cemara. Iya. Ini komplek apa ini? Kita ikutin mobilnya itu masuk ke perumahan Cinere. Ya kemudian masuk ke Jalan Cemara dan ternyata dia berhenti di sebuah rumah mewah. Jadi ini komplek perumahannya? Iya, benar ini Kompleks Cemara. Ini Cemara ini? Itu mobilnya? Mana tuh? Pasti mau ke rumahnya deh. Tuh. Berhenti. Iya, dia mau Itu rumahnya itu berarti. ke rumahnya. Ini pasti rumahnya, yakin banget. Dan klien kita Nora bilang, itu benar Mas rumahnya. Saya pernah ditunjukin fotonya, saya pernah ditunjukin rumahnya. Dan dia bilang, itu rumahnya. Benar itu rumahnya. Itu market di situ loh. Ayo samperin yuk, Pak. Ntar dulu. Buru-buru dia mau keluar dan gue tahan. Jangan Nora, jangan keluar dulu. Kita cari tahu dulu siapa yang naik mobil itu. Mau ngapain mobil itu, kita cari tahu dulu. Sabar.
Yang penting kan kita udah tahu rumahnya. Nah itu siapa tuh? Itu nggak mungkin ibunya kan? Aku masuk mobil ibunya. Kita masih muda kok. Kan Tapi nggak mungkin ibunya lagi di Bangka. Ibunya Nggak lagi di mungkin. Bangka? Iya, ibunya di Bangka, nggak mungkin. oh, jangan-jangan tuh siapa? Nah terus siapa perempuan itu, ibu-ibu itu? Mungkin bisa saudaranya, mungkin bisa keluarganya atau dan lain sebagainya. Kita nggak boleh sudon dulu. Ikutin lagi, Mas. Atau bisa jadi saudaranya, kan bisa siapa aja yang dijemput. Kan itu supirnya yang jemput. Ini sekarang kemana ini? Coba ikutin terus Pak, pelan-pelan, jangan ketahuan Pak. Pelan-pelan Pak, tunggu Pak, tunggu Pak. Dia berhenti Pak. Di mana salon dan spa? Lihat itu siapa yang turun? Oh, ibu-ibu. Itu ibu betul. tadi. Iya. Bener yang tadi, Ibu-ibu ini. Apa itu jangan-jangan ibunya si itu? Siapa? Oti? Oh, ini supirnya turun lagi nih. Pak, maju dikit Pak, kita turun Pak. Kita langsung turun aja gimana? Iya. Kita ikutin aja yuk. Langsung turun aja. Langsung kita turun. Langsung kita turun aja, langsung kita tanya langsung. Langsung kita turun, kita harus tanyain kebenarannya. Buru-buru klien kita turun, dia lari sekenceng-kencengnya di situ masuk ke dalam salon dan dicegat sama supir yang tadi. Enggak, sebentar, saya mau penjelasan. Enggak, sebentar aja Mas. Enggak, sebentar aja. Enggak ingin kita penjelasan. Mas, sebentar aja. Mas, enggak, saya kasih tahu Mas. Iya, kita paham Mas. Nora ini nekat nerobos masuk ke salon itu dan di sana dia ketemu sama seorang perempuan yang tadi masuk ke dalam mobil. Dan ternyata tidak hanya itu, dia juga ketemu sama seorang perempuan yang lagi memakai baju bridal, memakai baju wedding. Dia mau menikah ternyata. Mohon maaf Ibu, ini maaf Mbak. Ya sebentar Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini biar kita mau jelaskan, kita mau jelaskan. Nggak mungkin pacarnya itu. Iya. Maaf ibu. Nggak mungkin, ini pacarnya itu. Mami dia siapa? Nikah, anak saya itu mau nikah. Kita mau menikah sama ini, Iya, ini. calon istrinya. Ternyata perempuan yang naik mobil itu adalah ibunya Ito. Yang tadi katanya di Bangka, katanya ibunya sudah pulang. Itu ibunya Ito. Dan perempuan yang pakai baju wedding itu adalah calon istrinya Ito. Lu siapa? Pacarnya itu. Gue pacarnya itu. Lu nggak lihat gue lagi fitting baju? Gue juga pacar itu. Gue 3 tahun pacaran sama itu. Gue udah tunangan sama itu dan ini gue fitting baju. Gak mungkin gue pacarnya itu. Gue pacarnya itu. Lu nggak usah ngaku ya. Lu nggak lihat gue pakai apa ini? Gue pakai begon pengantin. Gue bulan depan udah mau married. Lu nggak usah ngaku tuh. Ini apaan sih bawa kamera juga? Iya dong, ini jangan fitnah deh. Kasihan anak saya difitnah gini. Gimana nanti sama calon besan saya? Tapi saya pacarnya itu, Bu. Gue udah pacaran 3 tahun ya. Gue udah pacaran 3 tahun dan gue udah tunangan. Gue pacarnya itu. Saya tahu. Sebentar. Ini ganggu. Sebentar. Sebentar dong mas, ini belum jelas. Sebentar aja Mas, sebentar. Jadi ini benar mau menikah Ibu? Iya bener. Sama Ito langsung? Iya. Saya udah pacaran 3 tahun kan? 3 tahun sama Itonya? Saya udah tunangan dan ini saya fitting baju karena bulan depan gue udah mau nikah sama Ito. anak saya. Astagfirullahaladzim. Gue sama Feli shock di situ, nangis Nora ini. Dia bilang dia udah dijanjiin mau menikah sama Ito. 6 bulan lagi dia akan menikah sama Ito. Ibunya kaget. Tunangannya berusaha klarifikasi di situ. Kamu pacaran sama Ito kapan? Ya sudah berapa lama? 1,5 tahun yang lalu. Kamu sering jalan-jalan sama Ito? Iya, bahkan dijemput sama mobilnya Ito. Jadi lo pacarnya Ito? Iya, gue pacarnya itu. Lo pernah naik mobil Ito nggak? Iya, yang biru kan? Gue tahu mobilnya itu. Lo pernah ngerasa kehilangan listrik nggak? Iya, Kehilangan oh listrik tahu. di mobil. Ya gue tahu nggak sih gara-gara lo, gue habis berantem sama Ito. Gara-gara lo kemarin gue udah hampir mau break up. Lo pengen tahu Ito di mana? Oke, lo mending sekarang ke tempatnya Ito. Dia di sana ada di kafe
Dia di kafe daerah Pejaten. Dan lu bakal tahu siapa itu sebenarnya. Mas ya. Ganggu banget. Mas, ya maaf ya Mas ya, Mbak ya. Enggak, maksudnya apa ini? Enggak, ini Mbak, maksudnya apa? Itu yang lu maksud apa? Itu yang dimaksud apa? Itu yang dimaksud apa Mas? Maksudnya enggak? Mas tahu nggak sih dia maksudnya apa? Pergi saya bilang pergi. Enggak, saya mau nanya itu yang dimaksud. Pergi saya bilang. Udah. Dia mau nikah. Itu ibunya, itu calonnya semua udah ngomong seperti itu. Yang kurang jelas apa lagi, coba? Mbak ini mau tetap melanjutkan pencarian? Enggaknya aku tahu alasan itu kayak gitu kenapa. Sebenarnya aku tahu kenapa itu kayak giniin aku. Yakin ini bener? Iya, yakin. Aku cuma pengen Itonya ngejelasin ke aku kenapa dia kayak gitu ke aku. Jahat banget sih dia. Gak mikirin apa perasaan cewek kayak gimana diginiin. Ya walaupun keadaannya nanti Mbak akan sakit lagi, ada masalah itu. Aku cuma pengen kejelasan doang, kejelasan dari Itonya. Ya udah, kita lanjut lagi. Tadi ada informasi di kafe mana tadi? Di daerah Grogol ya? Di mana? Daerah Pejaten tadi. Yuk kita ke sana yuk, daerah Pejaten yuk. Kafe ada di daerah Pejaten. Dapat informasi tentang kafe, di mana katanya itu ada di sana. Dan pas kita akhirnya sampai di sebuah kafe, buru-buru ini Nora menghapus air matanya, buru-buru dia bangkit dari tempat duduknya, buru-buru dia masuk ke dalam kafe itu. Pak. Kamu mau nanya ada nama reservasi atas nama itu nggak? Ada di dalam. Atas nama itu, reservasinya? Dalam sini ya? Makasih, Pak. Ito. Ito. Mas, sorry, kenal nama Ito nggak? Itu teman saya. Oh, deh. Oh, kenal, Masnya kenal Ito? Ya, itu teman saya. Di mana Mas Itonya? Tadi dia lagi ke toilet sih. Oh, lagi ke toilet? Ini ada apa ya? Enggak, ini pacarnya. Ito, saya pacar Ito. Pacarnya. Iya, saya pacar Ito. Itu tuh udah tunangan sama pacarnya namanya Angel. Dan bentar lagi mereka tuh bakal nikah. Lah, itu. Iya. Oh, Ini Ito. Nah, ini bukan Ito. Naura bilang, ini bukan Ito. Ini bukan Ito yang saya maksud. Itu yang saya maksud bukan seperti ini. Saya kenal siapa itu, saya tahu siapa itu. Enggak, ini siapa itu, siapa namanya? nah, itu Oh, yang siapa pacar ya? itu siapa? Itu Suryadi. Nih. Nih. Ini Ito. Ini siapa? Oh itu siapa Mbak? Ini Ito pacar saya. Pacar Mbak? Iya, pacar saya. Mana Ito? Itu mana sih? Mbak nyari itu siapa namanya? Itu Suryadi, Itu Mas. Suryadi itu nama saya Mbak. Lah, bukan. Itu nama saya. Ini itu. Mbak dijanjiin apa sama si Ito? Saya mau nikah, Mas. Bentar lagi saya mau tunangan, tahu nggak sih? Dia janjiin saya mau tunangan bentar lagi. Itu nama saya. Yang Mbak tunjukin foto itu tadi, itu si Rizky Mbak, itu Rizky. Berarti dia selama ini pacaran sama Rizky? Ya. Saya setengah tahun bareng dia, rumah dia di Cinere, Komplek Cemara. Nah, rumah saya itu emang di Cinere. Dan Hito yang asli itu saya. Dan bener di kompleks Semara juga? Iya benar. Loh ini Ito yang biasa kamu dijemput biasa pakai mobil apa coba? Pakai mobil biru. Ya itu mobil saya Mbak. Loh ini enggak, situ namanya Ito Suryadi bener? Bisa buktiin nggak? Nih, ini KTP saya. Mas bisa lihat sendiri. Iya, itu Suryadi. Benar kan? Nah gini deh Mas, biar saya ngomong sama Mas dulu. Sebentar ya. Sebenarnya apa sih ini? Pas gua ngobrol ya, agak jauhan dari Nora. Orang ini baru cerita semuanya. Kalau saya bilang, lebih bagus sekarang Mas itu nggak usah deketin si Ito lagi. Karena saya kasihan ngeliat cewek itu. Enggak, maksudnya
Anda ini adalah Ito Suryadi, bener? Ito Suryadi itu nama saya. Nah terus tadi? Dan yang ditunjukin yang di fotonya tadi, itu Rizky. Dan saya kenal pasti, saya tahu pasti Rizky itu siapa. Makanya saya bilang sama Mas sekarang, lebih bagus Ito itu nggak usah diapain lagi. Saya kasihan sama mbak cewek ini, saya kasihan. Mas kenal sama Rizky ini? Saya kenal, tahu pasti saya siapa Rizky. Jadi saya minta sama Masnya, bilangin sama mbaknya itu lebih bagus nggak usah deketin si Rizky. Nah kalau dia nanya pengen ketemu sama Rizky di mana ini? Dia ada di tempat teman saya, dia ada di perusahaan teman saya, dia ada di pasar Minggu. Perusahaan temen? Iya. Oke Mas, bisa minta ini ya? Oh iya. Nomor teleponnya Mas, iya. Atau catat nomor saya Mas, ini nomor saya nih Mas. Nah nomor saya Mas, di-save Mas ya. Nanti tolong di miss call Mas ya, atau di SMS ya nomornya. Ini gimana? Ini... Loh Mas, gimana? Ini gimana? Mas, kenapa Mas? Mas jelasin kenapa? Ini itu siapa sih sebenarnya? Rizky siapa juga? Aduh, makin bingung. Ini gimana sih? Jadi dia nggak bicara banyak, dia cuma bilang kamu nggak usah nyariin Rizky lagi. Udah jauhin dia. Rizky? Jadi maksudnya gimana itu? Jadi itu nipu apa gimana sih Mas? Ya aku nggak tahu, tapi yang jelas dia cuma bilang begitu. Jangan cari Ito lagi, karena dia tuh Rizky. Mendingan kamu jauhin dia, karena dia kasihan sama kamu katanya. Itu tadi orang tadi kasihan sama kamu. Kok malah kasihan maksudnya? Maksudnya apa? Kok dia nggak mau bantuin buat temuin sih? Iya. Jadi dia sibuk, Fel. Masa harus bantuin kita? Ya dia tahu dong berarti sama yang di foto ini? Tahu. Dia kenal dong? Kenal. Loh ya kenapa dia nggak mau bantuin kita buat temuin sama yang di foto Dia ini? udah bantuin, dia ngasih tahu kalau misalkan nggak percaya, temuin temennya di daerah Pasar Minggu. Dia nanti mau ngirim alamatnya. Ya udah kita coba ke sana aja. Cuman sekali lagi, Mbak. Kayaknya coba mulai diikhlasin deh. Coba mulai pelan-pelan harus terima keadaannya. Karena udah hampir semuanya orang bilang seperti ini. Kalau dipikir-pikir bener kata dia, coba. Jadi dia kasihan sama kamu. Mereka suka sama aku. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa dia kasihan sama aku? Aku tahu kenapa. Ini kalau ternyata diterusin cuma nyakitin kamu, Mbak. Jadi menurut aku, gak usah diterusin aja. Iya maksudnya ini kan udah jelas Mbak. Lo juga udah ketemu sama cowok Rizky-nya itu sendiri. Iya, udah ketemu semuanya loh. Ibunya sudah ketemu. Dan ini tadi namanya, iya, itu. Maksudnya Mbak juga bakal udah tahu endingnya gimana, pasti mengecewakan, bakal kayak gini-gini juga. Nggak ada jalan keluar, Mbak. Tapi aku pengen ketemu dia, aku pengen tahu kenapa dia giniin aku. Siapa sih itu? Rizky? Siapa? Pokoknya aku mau ketemu dia, aku tuh pengen tahu penjelasannya kenapa kayak gini. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau khianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakiti aku. Dapat informasi kantornya Irfan dan tim berusaha untuk mencari di mana keberadaannya kantor itu. Keesokan harinya, ya, setelah tim mencoba mencari dari pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari, tim baru mendapatkan malam hari, ya, kantornya Irfan. Kita langsung menuju ke sana. Ini kantornya. Kita tanya namanya Irfan. Nanti aku coba tanya dulu ya. Isi Mas. Dan pas sampai kantornya Irfan, kita ketemu sama seseorang pegawai di situ lagi bersih-bersih kantor, dan kita tanya, bener nggak ini kantornya Pak Irfan? Kita mau ngobrol, kita mau ketemu. Dan pegawai itu bilang nanti akan kita panggilkan. Dipanggilnya namanya Irfan ini. Halo Pak. Iya, sorry Pak, ganggu sebentar, saya Mandala. Dengan Pak Irfan? Iya, saya sendiri. Ya, apa? Kok boleh sebentar sini bisa Pak? Ini ada apa-apa nih, kok parmar segala? Iya.
Lihat kita dengan kamera, dengan lampu di mana-mana, dia bingung Irfan ini. Dipikirnya ada apa-apa. Kita jelasin di situ bahwa kita mau menanyakan sesuatu hal yang penting. Nah, kita dari Antv, Pak. Ini saya udah ngomong kok sama si Ito semuanya. Kenal Pak Ito kan? Iya. Pak Ito Suryadi kan? Iya. Iya, kita juga udah ngomong sama dia. Malah saya dikasih tahu nomornya Pak Irfan ini dari Pak Ito. Terus ada masalah apa itu? Enggak, kita cuma mau nanya. Kita kan udah ngobrol sama Pak Ito. Kata Pak Ito kalau mau nanya tentang Rizky, tanya sama Pak Irfan katanya. Rizky? Iya. Rizky ini ada fotonya kita. Iya, Ini ada fotonya. Iya mas, Coba. pernah ngeliat ini nggak? Oh iya. Ini Rizky yang kerja di kantor saya sebagai cleaning Dia service. atasan Anda ya? Atau dia punya saham di sini? Ini Rizky kerja di cleaning service tempat saya. Kaget di situ kita semua. Nora kaget di situ. Dipikirnya Rizky ini punya saham di tempatnya Irfan. Dipikirnya Nora, Rizky ini salah satu pemilik di perusahaan itu. Tapi ternyata Rizky ini kerja sebagai OB. Nggak mungkin mas, dia nggak mungkin jadi cleaning service, dia orang kaya. Nggak mungkin banget mas, nggak mungkin. Saya yakin banget itu nggak Rizky, pacar saya. Nggak, saya nggak percaya. Mbak, terserah Mbak mau percaya atau enggak. Yang pasti itu Rizky cleaning service yang kerja di tempat saya. Di sini Nggak, mas saya nggak berarti percaya. kerjanya. Iya. Terus ada berarti dia sekarang? Dia sekarang udah nggak tahu kemana. Dia udah saya pecat. Dia keluar. Iya. Coba kasih lihat saya dulu di mana Rizky. Mana tahu salah mas. Masnya pasti salah ini, nggak mungkin. Kasih lihat dulu sama saya mana dia. Tempat tinggalnya tahu Saya nggak peduli, saya nggak tahu dia di mana. Intinya pas kejadian dia nyawa handphone saya, saat itu juga saya udah langsung pecat. Katanya baru saja mas, baru saja handphone saya hilang. Dan itu yang ngambil adalah Rizky. Yaudah ya, saya ada urusan. Iya. Gimana sih mas? Bentar dulu Mas, bisa nggak mas? Mas. Irfan karena merasa didesak, dia cuma bilang ya sudah kalau nggak percaya. Saya mau tinggal dulu, saya masih banyak urusan. Ngacir dia, lari dia. Karena janjian sama seorang di situ. Kita berusaha kejar Irfan di situ. Mas. Iya, wah udah pergi dia. Udah naik mobil. Hah? Udah naik mobil. Gimana Tadi sih, jemput mana yang orang? jemput, iya. Ya ampun, gimana dong? Dia tuh sering bayarin aku, tau gak mbak? Dia sering bayarin aku, dia sering belanjain aku. Gak mungkin dia seorang cleaning service, gak mungkin banget, gak mungkin. Syok lagi-lagi nangis. Jadi nggak ada yang benar informasi tentang Rizky ini. Semuanya menjelekkan Rizky, semuanya menyudutkan Rizky. Terus yang benar yang mana? Ya kita. Nah, pas kita mau balik ke mobil, tiba-tiba ada salah satu stafnya Pak Irfan yang tadi bukain pintu kita, nyamperin kita di situ. Enggak, mau nanya, ini bener namanya Rizky, Mas? Oh iya benar. Dan dia emang cleaning service, Klinik Mas. servis di sini. Kerja di sini? Iya. Dan pegawai itu bilang, bener Mas. Dia memang kerja di sini baru aja sebagai OB. Tapi dia nggak nyolong katanya. Dia nggak nyolong. Tapi barusan dipecat. Hari ini, tadi. Kenapa Mas? Gara-gara ini bos-bosnya Nuduh Rizky. nyolong HP-nya. Padahal sebenarnya itu si Rizky nggak nyolong HP-nya malah. Ya nggak mungkin lah, soalnya dia aja handphonenya bagus, nggak mungkin nyolong. Nggak, saya nggak percaya. Oh jadi Rizky nggak nyolong sama sekali? Sama sekali nggak nyolong.
Jadi ceritanya Rizky ini pas lagi beres-beres malam menemukan handphonenya Pak Irfan. Sama dia diamankan. Diambil handphone itu kemudian disimpan di loker. Keesokan harinya dia tuh mau nyampaikan handphone itu. Tapi ternyata pagi hari semua karyawan digeledah lokernya. Nah pas digeledah lokernya ada handphonenya di tempat lokernya Rizky. Akhirnya apa? Marahlah Pak Irfan di situ. Dia tuduh Rizky ini yang mencuri handphonenya. Tuh kan bener kan dituduh kan. Pasti dia nggak nyolong, nggak mungkin, nggak mungkin. Sekarang ada di mana Mas Rizky-nya? Di klinik sini dekat kantor. Di mana? Di klinik mana? Kenapa dia kenapa? Si Rizky sempat ngamuk juga. Oh, kliniknya di mana Mas? Kliniknya? Dekat dari sini. Udah kita ke klinik aja yuk. Oh ya udah kita langsung ke sana aja. Ya udah ayo. Ayo Mas. Oh iya, makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Buru-buru kita menuju ke klinik. Ya, ini kita sekarang menuju ke kliniknya ya. Iya, katanya mudah-mudahan si Rizky itu ada di sana. Nanti kalau ketemu Rizky langsung aja kamu nanya ya, nanya yang hal yang terpenting itu kemana dia selama ini dan tolong jelaskan semuanya ini. Iya, aku pasti bakal Sebenarnya nanya. dia tuh siapa? Ito atau Rizky dan kenapa dia malah bilangnya Ito? Itu yang pertama. Sebenarnya emang dia Rizky. Terus yang kedua ya kan dia bilang dia punya usaha tambang, ya kan dia punya bisnis ini itu. Rumahnya di mana? Iya, terus sekarang jadi cleaning service, jadi supir. Kamu bisa minta penjelasan semuanya dari dia Semuanya tentang itu itu betul ya? sekali. Pas sampai di klinik, tiba-tiba klien kita ngelihat Rizky lagi naik motor. Ini kliniknya. Pak kiri aja, sini Pak. Kiri Pak. Coba mungkin di dalam kali ya, tadi malam di mana? Rizky mau keluar dari klinik dengan naik motor ya. Buru-buru dia keluar dari klinik dan buru-buru kita kejar, kita ikutin di situ. Rizky, Pak cepat terbalik Pak. Pak, itu Rizky Pak. Aduh. Ini masih merah itu maksudnya? Yang bawa tas. Pak, Pak, itu Rizky Pak. Cepetan Pak. Dia salah lihat kan mukanya? Enggak, itu bener. Aku yakin banget itu Rizky. Gue bilang sama drivernya, ayo Pak supir kejar Pak. Kalau perlu kita potong Pak, supaya kita bisa ketemu sama Rizky-nya. Waduh, naik motor lagi ngejar susah ini. Pak, cepet Pak. Pak, jangan sampai kaburan gitu Pak. Oh Pak, itu Pak yang merah Pak, yang pakai ransel Pak. Ikutin Pak. Ayo, Pak. Nanti Pak, kalau ada Pak, jangan kesempatan, sampai. langsung potong aja Pak, ada kesempatan Pak. aja Pak. Pas kita berusaha ngejar, kita kehilangan jejak. Pak cepet Pak, tuh kan dia makin jauh. Pak, Jauh Pak. Jangan sampai hilang Pak, buruan Pak. Pak cepet Pak. Aduh motor Pak jauh. cepetan Pak. Tuh kan nggak ada. Astagfirullahaladzim, Bapak gimana sih ini? Pak gimana sih Pak? Hilang lagi nih. Pokoknya cari Pak, cari sampai dapat lagi Pak. Pak saya nggak mau tahu ya Pak ya. Kita berusaha nyari ke sana kemari, ke kanan kiri, nanya orang sana sini nggak ketemu. Dan nggak lama kemudian kita ngelihat motornya yang dipakai Rizky tadi. Dia boncengan sama temennya, tapi kita cuma ngeliat temennya. Nah terus kemana Rizky ini? Pak gimana sih Pak? Kita mau kemana coba udah hilang jejak kayak gini? Mana? Pak cepetan Pak. Mana Pak? Itu orangnya? Pak panggilan tadi aja. Itu Pak. Mana tuh orangnya? Kita ke sini udah nggak ada orangnya. Buruan Pak. Ada Pak, buruan Pak. Buru-buru kita kejar motor itu, buru-buru kita ikutin motor itu. Kalau ada peluang, gue bilang sama drivernya, pepet Pak, pepet langsung. Udah nggak peduli. Ayo Pak, buruan Pak. Suruh kunci. Rizky di mana? Rizky di mana? Dia ketakutan nih temennya Rizky. Rizky mana di sini tadi? Saya tadi udah anterin ke rumahnya. Hah? Anterin kemana tadi? Rumahnya? Jambu ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di mana rumahnya? Ini di Gang Jambu. Di sini. Iya. Oke.
kita ke situ Iya, yuk. kamu di sini. Iya. Yang mana rumahnya nomor berapa, Mas? Enggak, kamu rumahnya tahu nggak? Ya udah antarnya, gue naik ini. Ya udah. Feli pasien naik motor, Ternyata temannya itu bilang, Rizky sudah diantar pulang ke rumahnya. Ya udah, kebetulan kok dia pulang ke rumahnya, kita langsung aja menuju ke rumahnya. Diantarlah kita ke rumahnya. Jaga-jaga kalau dia kabur, karena naik motor sendirian dia kabur, nggak nolongin kita. Ya, akhirnya gue memutuskan untuk minta dibonceng dia. Begitu sampai ke sebuah kampung, gue ngeliat ada depan rumahnya itu seorang perempuan ibu-ibu duduk di sana. Dan temennya Rizky ini bilang, itu mas rumahnya Rizky. Ada ibu-ibu yang duduk di depan rumah, itu adalah ibunya Rizky. Yang mana? Yang ini. Yang ada ibu-ibu ini. Itu siapa? Yang nggak mungkin. Itu siapa itu? Itu siapa? Oh, ini. Nggak mungkin lah. Dia tambah, nggak mungkin ini rumahnya. Rizky kan, Rizky yang tadi lu bonceng kan? Masa rumahnya kayak begini sih? Coba mending kita tanyain dulu, ya kita buktiin dulu ya. Kalau perlu kita ngobrol sama orang tuanya, itu ibunya. Iya. Yaudah, makasih Mas ya. Iya. Thank you. Ya, yuk. Ayo kita tanyain dulu aja. Kita tanya baik-baik sama ibu itu, ibu Rizkynya di mana? Bu, permisi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu sama Bapak mau ada apa ya? Ya Bu, numpang nanya, ini rumahnya Rizky? Rizky? Iya. Iya, iya. Oh, betul. Bener ini Rizky? Rizkynya ada Ibu? Rizky nanti tidur di dalam. Tadi kecapean pulang sekolah. Sekolah. Itu bentar Bu. Bentar. Ini. Iya, emang tadi betul pulang Bu, tapi bukan pulang sekolah. Ini Rizky Bu. Ibu pernah lihat gak? Anak ibu kan? Lihat dulu Bu. Iya benar. Iya, kita mau ketemu Ibu. Ada Rizkynya? Rizky lagi kerja tuh. Bener yang mana sih? Tunggu Ibu. Jadi tadi ada orang yang nganterin ke sini, tapi namanya Rizky. Benar, ada yang nganterin ke sini Ibu, anak Ibu. Diantar ke sini. Benar. Oh, diantar pulang ke sini benar. Iya. Nah, terus Rizkynya mana Bu? Kita mau ketemu bisa? Oh, sekarang Rizky-nya lagi tidur tuh di dalam. Yang tidur siapa? Anak Ibu, yang sekolah atau yang kerja? Rizky. Pasti dia nggak beres ibu-ibu ini. Nggak akan kelar-kelar nih kalau kita nanya sama dia. Bu, bentar Bu, lihat dulu deh fotonya. Ini nih, Rizky. Ini anak ibu apa enggak? Iya. Benar? Iya. Berarti sekarang di mana Bu? Lagi tidur, maaf ya, saya temenin dia lagi tidur. Duh, gimana sih? Bu. Gimana ya? Akhirnya kita coba memutuskan tanya sama tetangga aja. Daripada kita dibikin bingung sama ibu ini. Nah, nggak lama kemudian kita tanya sama tetangga. Pas kita tanya sama tetangga. Kan gak jelas gini. Saya bilang sekolah, terus bilang kerja. Gimana sih? Oh, kita nanya orang sini kali ya? Ada. Ibu, maaf Ibu. Mau nanya, Ibu tetangga di sini? Iya. Kenal sama ini nggak, Rizky nggak yang tinggal di sini? Kenal? Kenapa? Bener yang tinggal di sini Rizky? Bener ini namanya Rizky. Coba ini fotonya bukan? Bentar, aku liatin. Ini. Oh iya. Bener? Rumahnya di sini. Tinggal di sini? Tinggal di sini. Jadi waktu kita tanya sama ibunya, kok ibunya jawabannya ngaco sih Bu? Kadang bilang gitu. tidur. Kalian tadi sekolah, terus bilangnya kerja. Jadi sebenarnya gimana Ibu? Ibunya pikun, Mas. Kenapa? Jadi nggak bisa diajak komunikasi? Enggak. Waduh. Maklum lah, udah tua, lupa. Berarti yang atas nama Rizky ini beneran tinggal di sini, Bu? Benar. Ini rumahnya? Iya. Ini rumahnya? Nah terus Rizkynya kemana? Tetangganya bilang, tadi saya ngeliat Mas. Nggak jauh, tadi dari gang itu Mas lurus aja ke depan, kemudian belok kanan, kemudian belok kiri. Itu dia duduk-duduk di sana. Tadi dia katanya diantar pulang ke sini, Bu. Tapi kok nggak ada. Ibu tahu nggak kira-kira di mana Rizky? Sepertinya saya lihat Rizky, Mas. Di mana, Bu? Belakang sini dia. Ngeliat? Belakang ya? Belakang sini saya nggak tahu. Barusan ini? Mana ya? Barusan Ibu? Barusan. Di belakang sini kemana Ibu? Benar, iya. Nggak, ini kemana? Lurus? Lurus. Ini jalan cuma satu arah aja? Iya. Lurus aja, mentok aja? Lurus. Oh iya, iya. Makasih Bu ya. Yuk kita langsung ke sana aja. Ya Ibu ya, makasih Bu ya. Yuk, langsung kamera. Nora ini nggak sabar, dia buru-buru ngajak gue, ngajak Feli, tarik tangan gue sama tangan Feli. Ayo Mas, buru-buru Mas. Rizky nanti takut kabur lagi, ayo kita menuju ke sana Mas. Gimana sih? Pelan-pelan kita sambil nyari dong, pelan-pelan jangan lari-lari. Pelan-pelan kita sambil lihat di kanan.
Nah pas sampai ujung jalan kita bingung mau kemana ini. Tanya sama orang di sana. Lihat Rizky Mbak Bu, lihat nggak? Dia bilang nggak ngeliat. Tanya lagi sama orang ketanya, lihat Rizky nggak Bu, lihat nggak? Dia bilang nggak lihat. Akhirnya kita sampailah di sebuah gang. Pas di depan gang itu, gua ngeliat, Feli ngeliat, klien kita ngeliat. Rizky lagi duduk ya, sendirian. Itu Mas Rizky. Aku tuh udah tahu kamu tuh siapa sebenarnya. Rizky kaget. Antara seneng dan khawatir di situ mukanya Rizky. Kamu kemana aja sih? Aku nyariin kamu 1,5 bulan ini. Aku nyariin kamu ke kantor. Aku nyariin kamu ke rumah kamu. Maafkan aku, Nora. Sampai aku bohong sama kamu. Aku sayang sama kamu, Nora. Nora. Karena udah ketahuan semuanya. Karena sudah terlanjur basah, akhirnya Rizky di situ ngaku. Oh dia selama ini bohong. Aku sayang sama kamu, Nora. Kamu mau kan nikah sama aku, Nora? Nora jawab. Kamu mau kan nikah sama aku? Jawab, Nora. Kamu tuh tukang bohong, tau gak? Rizky di situ menjelaskan semuanya sambil nangis. Dia menjelaskan, dia minta maaf, dia mengakuin kesalahannya. Tapi apa jawaban Nora? Pelukan Rizky dilepaskan dan kemudian Rizky ditampar, didorong ke belakang dan dimaki-maki di situ sama Nora. Kamu cuma cleaning service, kamu cuma supir. Itu aku mau kamu, Nora. Enggak. Aku mau nikahin kamu. Aku mau makan apa kalau kamu cuma jadi orang itu doang, tau gak sih? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau, enggak. Aku janji, Nora, gak bakal ngulangi lagi, Nora. Enggak, kamu tukang bohong. Udah dong, pergi nggak lo? Pergi nggak lo? Nora, jangan tinggal aku sendiri, Nora. Selama ini aku emang bohong sama Kak Nora. Aku janji gak bakal ngulangi lagi. Ini gue nggak tahu nih gimana kondisinya nih. Ini apa dia sadar atau enggak, gue juga nggak paham nih. Kayak dia udah nggak kontrol emosinya, kondisinya juga dia nggak kontrol. Ya, tapi yang jelas kita udah berusaha semaksimal mungkin ya. Gimana pun hasilnya, biar mereka sendiri yang memutuskan. Mau balik lagi ke Naura, jadi ini pelajaran juga buat kita semua. Kalau kita lagi dekat sama orang, dekat sama orang, berusaha untuk terus terang dari awal. Terus terang apa adanya ya. Walaupun itu pahit, lebih baik terus terang apa adanya. Daripada kita harus bohong dan kenyataannya dengan berbohong itu malah menyakitin hati orang. Iya, nyakitin diri sendiri malah. Ya deh, kita pamit.